Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat-nikmat-Nya yang banyak, nikmat kesehatan, kesempatan. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang sejarah Islam yang menurut saya berkesan, yakni membahas tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menurut saya berkesan. Yang mana pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua periode. Ya, dua periode. Periode yang pertama periode Mekah, yang mana periode Mekah itu adalah awal pembinaan dan berpusat di Mekah dan berpusat di kota Mekah. Kemudian periode yang kedua adalah di Madinah. Dan ini adalah fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam. Ada dua tahapan pelaksanaan pendidikan Islam di Makkah, yang itu pertama tahap pertama secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan karib kerabat. Kemudian tahap yang kedua adalah secara terang-terangan, secara umum, ya terang-terangan. Adapun pelaksanaan di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan pendidikan Islam yang diterima pada periode di Makkah. Dan sistem pembelajaran atau pendidikan Nabi Muhammad SAW memang tidak formal seperti apa yang ada sekarang ini, seperti di universitas-universitas dan sekolah-sekolah Islam yang lainnya. Namun sistem pendidikan Nabi Muhammad SAW terstruktur, teratur dalam keadaan sederhana, ya teratur dalam keadaan sederhana. Nabi Muhammad SAW memiliki pengajaran melalui metode pengajaran pendekatan ya berbasis pendekatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad SAW menjadikan masyarakat atau umat Islam, masyarakat Arab atau umat Islam yang awalnya gelap tentang ilmu pengetahuan menjadi semangat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ciri khas pendidikan Nabi Muhammad SAW tidak hanya mencerdaskan masyarakat atau umat Islam saja, tetapi tidak mencerdaskan saja, tetapi memfokuskan tentang akhlakul karim. Kalau saya pribadi, insya Allah jika Allah mudahkan, kemudian Allah memberikan kesempatan dan Allah memberikan rezeki yang lebih untuk membangun suatu lembaga pendidikan atau wadah seseorang dalam menuntut ilmu,
maka yaitu diutamakan padanya ilmu tauhid, kemudian dilengkapi atau disusul dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu bahasa Arab dan cabang ilmu yang lainnya seperti usul fikih, tafsir, sejarah dan lain-lainnya. Kemudian tidak lupa pula untuk mengembangkan life skillnya. Contohnya menjahit, tata boga, ya, dan desain grafis, ya, dan lain-lain. Jadi dikembangkan skillsnya. Ada waktu untuk mengembangkan potensi, mengembangkan skillnya. Kemudian suatu keistimewaan dalam lembaga pendidikan atau wadah seseorang yang mana dalam menuntut ilmu, yaitu memudahkan di dalam biaya, di dalam dana, dan menggratiskan kaum duafa, kemudian anak yatim piatu, menggratiskan kaum duafa dan anak yatim piatu. Dengan cara apa? Dengan cara melalui infak, melalui sedekah, melalui donatur yang ingin bergabung. Jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan melalui dana pribadi saya sendiri, jika Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada anak, itu yang anak sebenarnya, yang saya sebenarnya inginkan untuk membangun suatu lembaga pendidikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.